semuanya, saya Tiran dan Deborah. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan bahasa Indonesia dengan tema penggunaan kata berimbuhan. Jadi kata berimbuhan itu sendiri adalah proses pembentukan kata dengan membubuhkan atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Membahas mengenai pengertian imbuhan, imbuhan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bubuhan atau tambahan dalam bahasa untuk membuat suatu kata baru. Jadi, imbuhan ini semacam alat yang mengubah kata dasar menjadi kata baru. Ada juga menurut Kosasih tahun 2013, pengertian kata berimbuhan adalah kata yang telah mengalami perubahan atau afiksasi. Jadi selanjutnya di sini saya akan membahas jenis-jenis kata imbuhan. Jenis-jenis kata imbuhan ini ada 4, yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan gabungan. Yang pertama itu adalah yang awalan. Awalan ini biasanya dibubuhkan di sebelah kiri bentuk dasar. Jadi jenis-jenis awalan itu adalah me, per, ter, di, se, ke, dan ber. Namun di setiap awalan ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, yaitu disebut dengan alomorf. Jadi contohnya dia punya alomorf yaitu mem, men, meny, meng, me, dan menge. Sementara yang yaitu pem, pen, pen, peng, pe, dan penge. Oke, 3 contoh kata berimbuhan yang awalan. Contohnya bentuk dasarnya buang. Jadi imbuhannya mem. Jadi ketika sudah digabung menjadi membuang. Yang kedua, bentuk dasarnya bela. Imbuhannya pem. Ketika dia digabungkan menjadi kata berimbuhan yaitu pembela. Yang ketiga contohnya cantik. Imbuhannya ter. Kata berimbuhannya jadi tercantik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai jenis-jenis kata berimbuhan seperti awalan, sisipan, maupun akhiran. Nah, kita akan membahas mengenai contoh-contoh kalimat dari kata berimbuhan awalan, akhiran, dan sisipan. Yang pertama kita akan membahas mengenai kata berimbuhan prefiks ataupun awalan. Contoh yang pertama, Hani menari bersama dengan rekan satu sanggar. Kata menari itu merupakan kata dasar dari tari, dan kita menambahkan imbuhan me menjadi menari. Kemudian yang kedua, seekor katak melompat dari atas meja. Kata melompat kita mengambil dari kata dasar lompat, lalu kita tambahkan imbuhan me, dan kita jadikan sebuah kata melompat. Yang ketiga, kita mengetik laporan untuk tugas kuliah. Kata mengetik diambil dari kata dasar ketik, yang kita tambahkan imbuhan meng, dan kita mengganti kata ketik menjadi mengetik. Dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kata berimbuhan sufiks dalam kalimat ataupun pada akhiran. Contoh yang pertama, Evan mendapatkan pukulan keras di tangan. Kata pukulan merupakan kata berimbuhan yang diambil dari kata dasar pukul dengan menambahkan akhiran an, menjadikan pukulan. Yang kedua, Kinan bekerja sebagai seorang karyawati. Nah, karyawati merupakan kata berimbuhan yang diambil dari kata dasar karyawan dengan menambahkan akhiran i pada akhir katanya. Yang ketiga, getaran gempa bumi membuat Ujang terbangun dari tidur. Kata getaran merupakan kata berimbuhan yang diambil dari kata dasar getar dengan menambahkan imbuhan an pada bagian akhir kata getar.
Bukan hanya itu, masih ada beberapa contoh kata berimbuhan sufiks ataupun akhiran dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, ada contoh kata berimbuhan infiks ataupun sisipan pada sebuah kalimat. Contohnya, yang pertama ada suara seruling terdengar dari kejauhan. Kata seruling merupakan kata dasar dari suling dengan menambahkan imbuhan sisipan pada bagian tengah kata. Kemudian yang kedua, ada ibu membeli kerudung sebanyak 1 lusin. Kata kerudung merupakan kata berimbuhan yang diambil dari kata dasar kudung dengan menambahkan sisipan di tengah kalimat, di tengah kata. Yang ketiga, pada umumnya rumput memiliki akar serabut. Kata serabut merupakan kata berimbuhan yang diambil dari kata dasar sabut dengan menambahkan imbuhan pada bagian tengah kata. Dan yang keempat, jari telunjukmu mulai mengeluarkan darah. Kata telunjuk merupakan kata berimbuhan yang diambil dari kata dasar tunjuk dengan menambahkan imbuhan ataupun sisipan el pada bagian tengah kata tunjuk tersebut. Demikian video ini kami buat dengan tujuan pemenuhan tugas ujian tengah semester Bahasa Indonesia jurusan akuntansi Universitas Universal tahun 2022-2023 dengan saya Deborah Mariam NIM 024 dan Seftiran Laya NIM 035. Terima kasih.